Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ambil sikap berdoa, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai ayat 5. Silahkan buka Alkitabnya dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian Amang baca untuk kita. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Sekarang Amang mau tanya, siapa di sini yang senang menjadi anak papa dan anak mamanya? Siapa di sini yang senang menjadi anak bapak atau anak mamanya? Silakan tunjuk tangan. Ada yang nggak senang menjadi anak atau anak dari papa atau mamanya? Dia pengen menjadi anak papa dan mama orang lain. Ada nggak? Ada yang mau menjadi anak papa dan mama orang lain? Siapa yang senang menjadi anak anak papa dan mamanya di sini? Senang ya? Semua senang ya? Oke, karena itu apa yang membuat anak-anak sekolah minggu senang? Kenapa senang? Apa yang membuat kalian senang? Yang membuat senang itu kenapa? Karena orang tuanya sayang sama dia. Orang tuanya kasih makan, orang tuanya kasih sekolah, orang tuanya ngajarin, orang tuanya bawa jalan-jalan, orang tuanya beli bajunya, orang tuanya beli keperluan sekolahnya, orang tuanya bawa ke pasar, orang tuanya kasih apa yang anaknya perlu. Lalu kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi sebagai anak papa dan mamanya? Kurang apa lagi sebagai anak laki-laki atau anak perempuan papa dan mamanya? Siapa di sini anak laki-laki papanya? Siapa di sini anak laki-laki papa dan mamanya? Siapa di sini anak perempuan papa dan mamanya? Ya, jadi sebagai anak laki-laki dan anak perempuan papa dan mamanya, harus pertama diingat semua anak-anak baik laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Kalaupun firman ini tadi bilang sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka dari Tuhan, gak berarti hanya laki-laki. Perempuan itu juga menjadi milik pusakanya Tuhan. Jadi baik laki-laki atau perempuan adalah anak-anak Tuhan. Jadi jangan bersedih yang perempuan, berarti cuma laki-laki dong anak pusaka Tuhan. Kami enggak. Laki-laki dan perempuan dua-duanya, baik laki dan perempuan semuanya anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita senang menjadi anak papa dan mama kita, semua apa yang kita perlu dikasih, apa yang kita butuhkan dikasih, makanan kita, pakaian kita, sekolah kita, semua dikasih. Kalau kita senang menjadi anak papa dan mama, tetapi ada hal satu lagi yang begitu sangat paling menyenangkan kita. Apa itu adik-adik? Hal yang paling menyenangkan kita itu apa? Sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu adalah kita, saya, adik-adik sekolah minggu semuanya adalah milik Tuhan. Jadi setelah milik papa dan mamanya, sebenarnya yang paling jauh lagi lebih dalam, kita ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang dititip oleh Tuhan kepada orang tua kita. Kata Tuhan begini, kata Tuhan Yesus, nih ini anakmu ya, ku kasih samamu, ku titip samamu, kau mama atau bapak, papa mama harus ajari dia ya. Jadi kau mama dan papa harus ajari dia berdoa ya, ajari dia belajar ya, ajari dia beribadah ya. Jadi kalau ada orang tuanya tidak mengajari anak-anaknya berdoa, beribadah, belajar,
sebenarnya orang tua yang seperti itu berarti tidak bertanggung jawab dong. Berarti dia menyia-nyiakan anugerah dari Tuhan dong. Berarti dia menyia-nyiakan hadiah dari Tuhan dong. Ingat loh orang tua, papa dan mama. Ada orang-orang yang tidak punya anak loh. Yang padahal sudah sangat rindu dia mau punya anak. Dilihatnya tetangganya punya banyak anak, ada 3, ada 4. Lalu dia sendiri sudah lama menginginkan anak, nggak ada. Tapi orang yang punya anak disia-siakan, nggak pernah diajari, nggak pernah disuruh gereja, banyak main-main. Banyak tidak gereja ke gerejanya sendiri, ke gereja orang. Atau malah lebih banyak main-main, atau karena ibadah di rumah jadi nggak dilakukan, lebih banyak main game, nonton kartun begitu. Ingat para papa dan mama, kalau anak-anak itu nanti bilang sama papa dan mamanya ya, sebenarnya kami ini adalah hadiah dari Tuhan, anugerah yang dititip oleh Tuhan kepada keluarga kita. Karena itu papa dan mama harus mengajari aku, harus menolong aku, harus membantu aku, harus membuat aku supaya lebih baik, supaya Tuhan senang. Supaya Tuhan senang melihat papa dan mama mempercayakan aku ke tengah-tengah keluarga kita. Harusnya begitu. Karena dikatakan anak-anak itu adalah buah kandungan, adalah suatu upah. Jadi upah. Jadi anak-anak itu adalah sekali lagi upah dari Tuhan yang dititip kepada keluarga. Jadi harusnya keluarga yang dianugerahi anak itu harus menjadi takut akan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih anugerah kan. Seharusnya orang-orang yang sudah dikasih anugerah itu harus taat dan setia, harus patuh. Tidak boleh tidak melakukan yang baik. Maka anak-anak itu juga dikatakan tadi ayat yang berikut Amang baca ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kenapa? Siapa di sini yang pernah melihat anak panah? Kalau Amang contohkan kan, misalnya begini nih anak-anak panah. Anak-anak panah yang runcing kan begitu kan? Nih anak panah. Jika Amang contohkan ini, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan katanya demikian anak-anak pada masa muda. Artinya adalah anak-anak itu harus terus cepat berlari untuk mengejar cita-citanya secepat anak panah. Anak panah kan kalau ditembakkan ini, kalau Amang tembakkan ini anak panah, dia cepat berlari. Anak-anak itu juga untuk menyongsong masa depannya, kamu kalian semua untuk menyongsong masa depannya, cita-citanya nanti harus cepat berlari, nggak boleh lambat-lambat gini ngantuk-ngantuk. Seperti tidak mau kemana gitu kan. Disuruh gereja jam 7:30, datangnya jam 8. Gak boleh. Disuruh sekolah jam 7, datangnya jam 8. Terlambat dipukul gurunya lah. Jadi anak-anak itu harus secepat anak panah untuk menyongsong apa? Cita-citanya. Supaya apa? Supaya terwujud. Supaya sampai. Supaya besok menjadi anak-anak yang berhasil. Supaya besok menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan membanggakan hati Tuhan. Ini anakku ini gitu kan. Jangan orang tuanya senang. Ini anakku. Tapi kalau enggak begitu, orang tuanya aja malu. Enggak anakku itu katanya begitu kan. Jadi harus senang. Jadi harus menyongsong cita-citanya itu dengan cepat. Apa cita-cita anak-anak di sini, adik-adik sekolah minggu? Ada nggak yang cita-cita menjadi guru, dokter, polisi, tentara, pedagang, pesepak bola, pengusaha sukses, pebisnis, penjual online atau apa? Banyak cita-cita kan? Jadi adik-adik harus berlari, mengejar masa depan itu supaya bagus. Tetapi di samping itu juga tidak boleh hanya belajar aja, tidak boleh hanya tanpa menyerahkan diri kepada Tuhan. Harus tetap belajar dan berdoa. Ora et labora. Terus sambil melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, tetap juga di dalam doa. Agar apa? Agar cita-citanya boleh terwujud dan sampai nanti menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan dan membanggakan hati orang tuanya. Maka dikatakan di sini ayat yang terakhir itu ya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kalau adik-adik belajar dengan cepat, melakukan tugasnya dengan cepat, menolong orang tuanya dengan cepat, maka nanti adik-adik tidak akan mendapat malu kalau sudah besar. Kalau sudah gede gitu kan, kalau sudah menjadi orang yang dewasa. Tetapi kalau sekarang tidak disongsong dengan baik cita-citanya, lambat aja, ngantuk-ngantuk aja, tidak mau mengerjakan PR, banyak main game, banyak main handphone, lambat mengerjakan tugasnya,
sukanya main game, nanti kalau sudah besar pasti mendapat malu atau menjadi anak yang malu-maluin gitu. Siapa di sini mau menjadi anak yang malu-maluin? Memalu-maluin dirinya sendiri, memalu-maluin orang tuanya, memalu-maluin keluarganya, bikin malu guru SD-nya, bikin malu guru sekolah minggunya, bikin malu amang pendetanya, bikin malu keluarganya, bikin malu Tuhan juga, ya. Maka di samping itu jangan bikin malu, tapi justru membuat senang. Ya, karena belajar terus, beribadah, berdoa, harus itu yang dilakukan oleh anak-anak yang baik. Supaya tidak menanggung malu nanti kalau sudah besar. Kalau kau malu-maluin menjadi besar, orang tuamu pun enggak anakku itu. Bikin malu, ini anakku nih yang membuat hatiku senang. Ya, pernah begitu, ada anak-anak dia minta ikut ke pasar. Ma, aku ikut ke pasar, katanya begitu. Kata mamanya, iya, kau boleh ikut tapi dengan satu syarat. Gak boleh minta apa-apa. Apa yang mama kasih itu ya, katanya iya. Sampai di pasar, sampai di tempat belanja, dia lihat banyak main-mainan. Lalu dia bilang sama mama, ma beli mainan. Padahal tadi sudah janji dari rumah kan, tidak boleh beli mainan. Kecuali apa yang mamanya kasih. Lalu dia merajuk, menangis, duduk di pasar, di apa itu, di teras-terasnya itu sampai pakaiannya kotor, lalu membuat malu mamanya. Lalu orang-orang lain lihat, kenapa anakmu? Anakmu kenapa? Kenapa enggak kau kasih jajan? Kenapa enggak kau kasih mainan? Buat malu, sampai mamanya menjadi malu. Padahal mamanya tadi tidak membawa uang banyak ke pasar kan, hanya membeli kebutuhannya aja. Jadi anaknya sudah merajuk-merajuk di situ, akhirnya mamanya apa? Dengan terpaksa mamanya beli, tapi setelah sampai di rumah, anaknya dicubit, lalu dihajar karena sudah membuat malu orang tuanya. Ada juga orang yang pernah begitu ke rumah temannya, dia pergi ke rumah temannya, di rumah temannya dia apa? Nanti sudah bilang sama maknya, nanti kalau di rumah temanmu jangan begini ya, jangan pegangin barang-barangnya ya. Iya mak, tapi sampai di rumah temannya apa? Dipeganginya semua, jatuhlah gelas-gelasnya. Lalu datanglah temannya bilang, ma sudah dijatuhkan gelas kita, membuat malu orang tuanya. Karena itu adik-adik tahu kalau adik-adik adalah adik-adik milik Tuhan. Kalau adik-adik tahu kalian itu milik Tuhan, maka harus berlaku sesuai dengan anak-anak Tuhan. Bilang aku anak laki-laki Tuhan, aku anak-anak perempuan Tuhan. Kalau begitu aku harus berbuat baik, aku harus berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Maka anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua harus bangga orang tua punya anak seperti dia. Besok harus bisa membanggakan hati orang tua dan tidak membuat malu orang tua. Yang ketiga, tidak menjadi anak yang membuat malu pada orang tuanya, tapi anak yang punya cita-cita, yang punya masa depan. Karena itu berdoa tetap supaya nanti cita-citanya boleh terwujud dan belajar dengan baik. Kalau sudah seperti itu, kitalah anak-anak milik Tuhan. Siapa anak-anak milik Tuhan? Sebut namanya, saya anak-anak milik Tuhan. Saya anak-anak milik Tuhan. Semoga adik-adik semua anak-anak milik Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang terus berada dalam kehendak dan firman-Mu. Berkati orang tua kami agar kami tidak membuat malu. Berkati kami untuk mencapai semua cita-cita kami, apapun yang menjadi harapan kami ke depannya. Tuhan berkati agar semuanya boleh terwujud dengan kami rajin berdoa, rajin belajar, rajin beribadah, dan mendengarkan perintah orang tua serta perintah-Mu. Berkati kami Tuhan saat belajar, saat sekolah, saat bermain, saat menolong orang tua, agar kami tetap berada dalam lindungan Tuhan. Berkati orang tua kami, guru di sekolah dan sekolah minggu, agar mereka tetap sehat dan mengajari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.